Selamat sore teman-teman media sekalian. Jadi kami dari Dewan Ekonomi Nasional baru saja diterima oleh Bapak Presiden dengan agenda utama adalah memberikan laporan dan hasil rekomendasi dari Dewan Ekonomi Nasional terkait bagaimana sikap Indonesia dalam menghadapi pemerintahan Trump yang baru ini. Bagaimana dampak atau potensi dampak yang akan terjadi kepada Indonesia dari segi kebijakan Trump, terutama terkait dengan tarif, terkait dengan imigrasi, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kita, apa dampak positif dan negatifnya. Tadi kami sudah melaporkan secara detail kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan-arahan kepada kami mungkin secara detail saya akan mohon kepada Pak Khatib Basri untuk bisa memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Ekonomi Nasional kepada Bapak Presiden terkait dengan kebijakan Trump. Silakan Pak Khatib. Mungkin saya memberikan background-nya dulu ya, karena ketidakpastian dari kebijakan itu masih terjadi di Amerika Serikat, mengingat bahwa belum semua pos dari menterinya itu sudah terisi. Jadi ini akan memakan waktu sehingga dinamika itu pasti akan terjadi. Tetapi beberapa hal yang tadi dari Dewan Ekonomi Nasional membahas bersama Bapak Presiden adalah mengenai potensi atau risiko yang harus dihadapi Indonesia. Yang pertama adalah salah satunya mengenai kebijakan deportasi yang dilakukan oleh Presiden Trump terhadap kelompok yang disebut sebagai undocumented atau pekerja yang tidak punya paperwork. Karena banyak pekerjaan di Amerika Serikat itu untuk terutama yang unskilled itu dipegang oleh pekerja-pekerja dengan upah yang rendah, yang banyak dari mereka itu adalah undocumented workers. Jadi kalau ini kemudian dipulangkan, maka posisi ini harus digantikan oleh orang yang dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Sehingga risikonya itu adalah inflasi di Amerika akan naik. Kalau inflasi di Amerika akan naik, maka The Fed itu mungkin tidak mudah untuk menurunkan bunga, bahkan mungkin akan meningkatkan bunga. Sehingga risiko pertama yang harus dihadapi Indonesia adalah mungkin interest rate-nya di Amerika masih akan relatif tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah strong dollar. Ini tentu akan berpengaruh. Di dalam kondisi seperti ini, tadi kami membahas bersama Bapak Presiden dan kami rekomendasikan ruang untuk kebijakan moneter dengan fiskal itu relatif terbatas. Nah, yang penting dilakukan dan Bapak Presiden tadi juga mendukung adalah dilakukan yang namanya structural reform, menyangkut mengenai penyederhanaan izin, perbaikan iklim investasi, implementasi dari GovTech yang semakin cepat. Karena kalau misalnya digitalisasi dilakukan, itu proses dari bureaucratic hurdles-nya itu akan bisa diatasi. Ya, jadi langkah-langkah seperti ini yang tadi kami bahas dan Bapak Presiden mendukung sepenuhnya untuk perbaikan iklim investasi. Mungkin Pak Firman ada yang ingin ditambahkan selain itu, silakan. Barang-barang ilegal dari China itu berpotensi bocor ke Indonesia juga. Sejauh ini penerapan tarif terhadap Indonesia belum dilakukan, ya. Mereka masih terbatas pada Cina 10%, itu pun belum seketika, kepada Kanada dan Meksiko. Tetapi kita harus melihatnya agak lebih general karena begini. Dengan penerapan tarif 10% terhadap Cina dan juga ada trade war antara Amerika dengan Cina, itu bukan tidak mungkin basis produksi akan berpindah dari Cina ke negara-negara yang tidak dikenakan impor tarif. Salah satunya Indonesia. Nah, tentu Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan dari relokasi ini. Itulah yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden pentingnya untuk perbaikan iklim investasi, konsistensi dari kebijakan, kepastian usaha. Karena kalau ini yang terjadi, maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan. Ya, karena ada relokasi dari basis produksi dari Cina
kepada Vietnam, dan mungkin kalau Vietnam nanti terlalu penuh akan lari kepada Indonesia. Jadi ada semacam simulasi yang dilakukan dari perhitungannya itu menguntungkan Indonesia, tetapi syaratnya adalah bahwa kita harus melakukan reform. Tanpa itu kita belum bisa mendapatkan manfaatnya. Mungkin itu ya. Betul. Saya kira semua sektor yang oleh Amerika dikenakan tarif, dia akan cari. Karena Anda bayangkan aja, kalau 10% itu kan margin Anda 10% berbeda kan. Kalau dinaikkan lebih tinggi lagi, dia akan cari basis yang paling murah. Jadi itu bisa terjadi pada manufacturing, dia bisa terjadi juga pada berbagai industri. Makanya kami melihat bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik digunakan. Kalau ingat pada waktu meeting Dan yang lalu, kami mengusulkan mengenai GovTech digitalisasi, dan salah satu perbaikan dari investment climate itu bisa diatasi, bisa dilakukan kalau digitalisasi di antara lembaga pemerintah itu bisa berjalan sehingga prosesnya menjadi jauh lebih cepat. Nah, Seto mungkin. Ini tadi nambahin sedikit ya. Dalam 1 bulan terakhir kita udah lihat ada beberapa relokasi yang dilakukan ke Indonesia. Ada satu yang kemarin saya dilaporkan melakukan groundbreaking di pabrik di Jawa Barat ya. Itu dengan ekspor 100% ke Amerika. Jadi ini sudah ada trennya kelihatan, tapi saya kira kita perlu kerja lebih keras supaya tadi makin banyak yang pindah dan relokasi ke Indonesia. Ya, saya kira nanti kita perlu lihat ya, karena tadi Pak Khatib sampaikan, ini masih banyak uncertainty kebijakannya ya, terkait dengan hal ini ya. Jadi ini yang saya kira nanti kita perlu pelajari lebih lanjut. Tapi pada intinya transisi energi itu harus disesuaikan oleh masing-masing negara ya. Jadi tidak bisa satu formula yang diterapkan kepada seluruh negara, nggak bisa. Jadi kita juga harus punya metode transisi energi sendiri, yang tadi bisa menyeimbangkan kepentingan ekonomi juga. Kita tidak mau juga terlalu mendorong agresif, nanti harga-harga jadi mahal gitu ya, atau nanti proses produksinya terganggu, industrinya terganggu. Jadi memang ini harus ditentukan skenario strateginya sendiri oleh Indonesia. Ya kita masih tunggu, so far sih belum ada pergerakan apapun. Ya kita belum kaji secara spesifik untuk itu. Karena tadi seperti disampaikan, itu belum seluruh posisi kementeriannya di Amerika itu diisi. Jadi kalau mau tahu secara pasti kebijakannya, Anda kan juga lihat kan di media, mau diterapkan tarif sekian, ternyata prakteknya angkanya berbeda. Ya. Jadi kita masih lihat bahwa pola ini masih akan, dinamikanya masih akan terjadi dalam beberapa bulan. Setelah itu settle, baru kita bisa tahu pasti polisi. Oke. Oke. Enggak spesifik. Karena saya kira kan itu kebijakan internal pemerintah Amerika ya. Oke. Makasih ya. Terima kasih ya.